Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Para jamaah kajian fikih sekalian, video kali ini kita masuk ke video part kedua. Jadi insyaallah video yang jilid kedua ini kita akan membahas, kita sudah masuk ke dalam bab Kitabut Taharati. Jadi sebelumnya yang belum menonton video ini bisa merujuk dan melihat kembali ke video kami. Ini adalah catatan-catatan kita kemarin yang sudah kita bahas. Ini semuanya ini telah kita bahas kemarin, muqaddimah. Jadi kali ini kita akan masuk ke bab intinya. Inilah babut taharah, kitabut taharati. Ya. Jadi sebelum kami melanjutkan, jangan lupa subscribe channel ini, bagikan video ini jika memang bermanfaat bagi yang lainnya, dan jangan lupa like, komen. Jika ada pertanyaan, silakan komen kami di bawah, di kolom bawah channel kami. Baik pemirsa sekalian, jamaah kajian fikih sekalian, kita langsung saja, jangan lama-lama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu wal musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi. Telah berkata pengarang kitab rahimallahu ta'ala, semoga kita mendapat ilmu dari beliau. Jadi jamaah kajian fikih sekalian, kali ini kita masuk kepada kitab taharati, yaitu kitab yang membahas tentang masalah taharah. Jadi sebelum kita ini beranjak ke ibadah, kita ini diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah untuk bertaharah, mensucikan diri, membersihkan diri. Kita ingin naik haji, naik umrah, kita ingin melaksanakan ibadah, solat sunnah, solat wajib sebagainya, maka kita diperintahkan untuk bertaharah. Nah, maka oleh karena itu taharah ini termasuk kunci utama ibadah kita. Ya, maka Rasulullah SAW mengatakan al-wudu'u miftahus shalah. Bermula wudu itu adalah kunci daripada sembahyang. Wassalatu miftahul jannah, dan bermula salat itu adalah kunci daripada surga. Jadi kalau kita ingin masuk surga, maka jagalah kuncinya, yaitu kuncinya adalah salat. Jadi sebelum kita lanjut ke bawah, kita bahas sedikit ilmu nahu dan ilmu beberapa faedah di dalamnya ini. Kitab taharah. Jadi artinya adalah kitab masalah taharah. Terkadang orang bertanya, kenapa orang menyebut kitab taharati? Artinya apa? Kenapa ulama menyebut kitab taharati? Bukan babut taharati. Kalau kita bahas fikih, kita akan menemukan yang namanya babut taharati. Contoh ya, kita bahas. Jadi dia itu sebenarnya begini, babut taharati. Babu taharati. Jadi ada ulama menulis babun, ya kan? Ada ulama menulis kitabun. Ada ulama menulis babun, ada ulama menulis kitabun. Apa perbedaan kedua ini? Ada babun, ada kitabun. Nah, kalau misalnya kita menyebutkan babut taharati, ya kan? Kemudian di bawahnya kitabut taharati. Kalau ini terjemahannya adalah bab mengenai taharah, kalau ini kitab mengenai taharah. Jadi pertanyaan besar kita di sini, mengapa ulama menyebut kitabut taharati bukan babut taharati? Ini tentunya ada alasan. Kenapa? Karena memang pada hakikatnya makna kitab ini itu ada beberapa poin, ya, memiliki perbedaan daripada babun. Kalau misalnya babun itu artinya adalah menjelaskan beberapa kajian atau ilmu hanya pada sub bidang ilmu itu. Inilah yang disebut daripada babun. Makanya oleh karenanya tidak cocok kalau kita sebut babut taharati. Kenapa? Karena memang
kitab yang kita baca ini adalah kitab yang ringkas. Kitab yang ringkas. Jadi tidak banyak menjelaskan furu'iyah di dalamnya. Nah, kemudian yang kedua adalah kitabun. Yang kedua adalah kitabun. Kitabun ini artinya adalah menjelaskan. Kalau ada kitab taharati berarti menjelaskan secara umum, ya, atau tidak rinci. Maka oleh karena itu, kalau ada ulama yang mengatakan kitab taharati berarti itu adalah kitab menjelaskan masalah, suatu masalah tapi tidak rinci. Kalau di sini ini membahas tentang furu'iyahnya, cabang-cabangnya. Jadi semakin banyak kitab taharati dijelaskan, maka itu lebih cocok dijelaskan kepada bab taharati. Nah, oleh karenanya maka tidak cocoklah ulama di sini, ya, ulama menulis kitab taharati, bab taharati. Kenapa? Karena memang pada hakikatnya jika kita menulis bab taharati, maka ada cabang-cabang furu'iyah di bawahnya. Maka oleh karena itu ditulislah kitab taharati. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya makna dari kitab taharati itu ulama ingin mengatakan bahwa beliau ingin menulis tentang bab taharah, yaitu bab bersuci dalam ibadah dengan singkat, alias tidak padat. Maka disebut kitab taharati. Kemudian kita juga perlu membahas bahwa ini adalah kitabu. Terkadang orang bertanya, kenapa sih harus menulis bu, bukan ba atau bi? Nah, kan begitu kan? Kenapa harus u? Kenapa harus i di sini? Nah, dan kenapa harus baca kita? Dan kenapa harus baca tahara? Ini tentunya mempunyai alasan. Salah satu alasan besarnya adalah memang begini pengucapan bahasa Arab oleh orang Arab. Jadi kita harus turuti bagaimana kaidah dan ketentuan bahasa yang dijelaskan oleh mereka. Jadi kalau mereka menyebut kitabun, ya kita harus menyebut kitabun. Tetapi tidak semua, ya, yang orang Arab itu secara rinci, secara pas, ya, ataupun kita menyebutkan harakat terakhir. Nah, biasanya yang membahas tentang harakat terakhir ini adalah ilmu nahwu. Masalah bu, ba, bi itu ilmu nahwu. Ya, kemudian yang membahas tentang ti gitu juga, yang membahas tentang harakat-harakat terakhir, itu juga ilmu nahwu. Nah, kalau misalnya kita di sininya perubahannya ini at-taharatu, kenapa jadi taharatu? Pada hakikatnya kan dia kan tahara, bukan tu, nggak ada tanya. Nah, ini yang membahas ini semua adalah ilmu sharaf. Nah, ilmu sharaf. Perubahannya. Ibarat kalau bahasa Indonesia itu ilmu sharaf membahas tentang penggunaan imbuhan me, mekan, dikan. Nah, itu ilmu sharaf tugasnya. Tapi kalau ilmu nahwu, ibarat kalau dalam bahasa Indonesia kita itu gimana ya? Itu tidak membahas hanya pada sisi lafadznya. Ya, sisi lafadznya. Ya, bagaimana cara mengucapkan lafadz yang benar. Itu nahwu tugasnya. Nah, jadi sekarang pertanyaannya adalah, kenapa kitab taharati? Kenapa harakat ini di bawah? Ini jawabannya kalau dalam ilmu nahwu disebut sebagai, ya, mudhaf, ya, idhofah. Ya, ini sudah aturan hukumnya begitu ya. Idhofah itu ciri-cirinya adalah biasanya dia itu di depan pada kitabun ini, di depan ini itu tidak ada alif lam, kemudian diselingi dengan alif lam. Yang kedua ciri-ciri idhofah ini adalah dia ini nakirah, yaitu kalimat umum. Yang kedua adalah kalimat ma'rifah, yaitu kalimat yang apa istilahnya itu yang ma'rifah ya, yang lebih ada ketentuannya. Nah, biasanya kita tidak membahas ini ya secara panjang karena ini ada bab khususnya nanti kita belajar ilmu nahwu. Baik, kemudian ada beberapa hal yang harus dibahaskan di sini, bahwa at-taharah. Taharah ini adalah suci. Ya, suci. Lalu ada orang mengatakan, kenapa sih Tengku nggak disebut nadhafah? Nadhafah kan bersih juga. Kenapa tidak disebut nadhafah? Kenapa harus disebut taharah? Kita akan membahas sedikit demi sedikit. Maka dalam hal itu sebelumnya yang ingin saya bahas ini adalah perbedaan taharah dengan nadhafah. Kalau taharah itu lebih spesifik ya. Kalau taharah itu lebih spesifik. Tapi kalau nadhafah, ya, kalau nadhafah
Itu sebentar ya. Kalau nadhafah, misalnya contoh begini. Taharah. Taharah itu artinya suci. Kalau nadhafah, ya, nadhafah itu artinya bersih. Ya. Nah, pada hakikatnya ini sama. Suci bersih ini sama. Cuman kalau taharah itu lebih spesifik maknanya. Spesifik. Ya, lebih spesifik. Kalau misalnya bersih, kalau nadhafah ini lebih umum ya, atau lebih global. Nah, oleh karena itu jika ada ulama menyebut kitab mutahharati itu artinya kitab bagian suci yang lebih spesifik. Artinya suci bidang apa? Suci di dalam badan. Kita kan nanti ke depan akan membahas tentang masalah mensucikan badan, mensucikan anggota tubuh kita untuk melaksanakan amal ibadah. Jadi tidak ada makna mensucikan baju, mensucikan hewan, mensucikan motor di sini. Jadi kalau ingin memakai makna lain maka pakailah nadhafah. Barulah di sini masuk nanti maknanya adalah mencuci baju, mencuci motor, mencuci pakaian dan sebagainya. Jadi kalau taharah khusus. Nah, ini at-taharah, jangan salah baca. Kalau at-taharah, kalau misalnya taharah, ya, ya, dia baca taharah, dia beda deh. Kalau taharah dengan tuharah itu beda. Bentar. Kalau kita kan baca taharah, ini sulit sikit ya. Taharah. Begini saja. Taharah ini pakai to itu artinya bersuci. Tapi kalau tuhar pakai tu, nah itu artinya adalah nama alat bersuci. Kalau misalnya saya ingin bersuci dengan pakai gayung, maka gayung itu namanya tuharah. Nah, jadi kalau bersuci itu taharah, gayung itu namanya adalah tuharah. Nah, kita lanjutkan. Uh, jadi begini, kalau tuharah itu, ya, kalau tuharah itu artinya nama alat untuk bersuci ya, alat untuk bersuci. Kalau taharah itu adalah kesucian, suci. Ya. Nah, maka sekarang kita membahas ta'rifnya. Taharah ini, apa sih ta'rif? Ta'rif itu adalah definisi. Apa sih definisi? Nah, sekarang saya sediakan sedikit uh, kitab Bajuri ya. Di sini kita akan membahas sedikit. Nah, ini kitab Bajuri ini kitab yang tebalnya itu mungkin 6 kali lipat atau 7 kali lipat daripada kitab yang kita baca. Jadi di sini tertulis sedikit tentang definisi daripada kitab taharah. Ini sudah saya tandakan. Nah, di sini adalah fi'lun ma tastabahu bi shalah ay min wudu'in ya wa ghaslin wa tayammumin wa izalatin najasah. Ini adalah pengertian daripada taharah. Jadi jika ada orang bertanya apa itu taharah, taharah itu adalah satu pekerjaan ya yang dapat membolehkan kita untuk mengerjakan solat, yaitu wudu, mandi, tayamum dan menghilangkan najis. Inilah adalah pengertian daripada taharah. Nah, ini pengertian taharah ini perlu kita sampaikan karena memang terkadang orang tidak tahu apa itu taharah. Orang hanya tahu ya maknanya taharah itu adalah suci tanpa mengetahui secara definisinya. Gitu kan. Nah, kalau taharah itu kita sini lagi. Kalau taharah itu artinya suci. Kalau secara bahasa, kalau secara definisi ya taharah itu artinya adalah uh, taharah taharah secara istilah. Taharah secara istilah. Dalam dalam istilah. Dalam istilah taharah itu artinya sesuatu ya, sesuatu perbuatan yang membuat kita untuk membolehkan sholat. Ini adalah definisi daripada taharah. Jadi kalau ada orang bertanya nanti, inilah jawabannya. Taharah itu adalah sesuatu yang dapat membolehkan kita untuk sholat. Ya, apa itu? Yaitu wudu dan lain sebagainya. Nah, taharah ini artinya suci. Sudah kita bahas secara nahwunya, sudah kita bahas secara definisinya, secara istilahnya dan
dan lain sebagainya. Nah, sekarang yang perlu kita bahas adalah, tapi sebelum kita lanjutkan, perlu kita ketahui bersama bahwa taharah ini itu secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama ada taharah artinya adalah taharah. Yang pertama itu ada namanya taharah atau nadhafah ya. Taharah atau nadhafah yang bersifat hakiki. Jadi kalau misalnya taharah atau nadhafah bersifat hakiki itu artinya adalah suci dari badan ya, untuk melaksanakan sembahyang atau ibadah-ibadah yang lain seperti umrah dan sebagainya. Tapi kalau taharah itu yang bersifat maknanya adalah bersifat taharah dalam segi majazi ya, taharah ya, taharah atau nadhafah itu sama hakikatnya. Dalam segi majazi maka suci di sini maksudnya adalah suci dalam hal yang lain, dalam hal yang lain. Ya, contohnya seperti dapat kita katakan seperti contohnya adalah eh, bersih jiwa, bersih jiwa kan, kemudian bersih hati, bersih mata, bersih pandangan dan lain sebagainya. Maka taharah di sini itu disebut dengan taharah yang bermakna majazi, kalau di sini taharah bermakna hakiki. Jadi ada taharah hakiki, ada taharah bermakna majazi. Inilah pengertian daripada taharah. Baik, kita lanjutkan biar tidak kita lama menghabiskan waktu di ini. Ini saja sudah menghabiskan beberapa menit, ya apalagi kita bahas sampai ke bawah. Tentunya nanti ke depan saya tidak akan dalam video ini saya tidak akan kita tidak akan membaca sampai habis, kita akan baca setengah saja. Mengingat waktu yang yang singkat sekali ya. Nah, jamaah kajian fikih sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab taharati bermula adapun kitab taharah. Adapun ini adalah pasal mengenai tentang kitab bersuci. Kitab taharati adalah kitab masalah bersuci. Al-miyahu allati yajuzu biha at-tathiru sab'umiyah. Bermula air. Kalau kami di Aceh ini artinya adalah bermula air. Jadi al ini adalah al-ibtida. Nah, ini yang harus kita singgung sedikit. Jadi pada video sebelumnya kita sudah membahas al. Al di sini adalah al alif lam istighraq, yaitu al yang bersifat ya mengandung makna banyak. Jadi kalau di sini al-miyahu sebenarnya ini juga mengandung makna banyak, tapi di sini lebih kepada makna ibtida. Nah, walaupun demikian, tetap al di sini juga mengandung juga makna istighraq. Kenapa istighraq? Ya, karena memang al-miyahu ma'un. Ma'un itu kan mufrad. Ma'un itu mufrad, individu. Artinya kalimat yang bermakna satu ya. Kalau al-miyah itu artinya beberapa air. Ini jamak. Tapi kalau mufradnya, makna individunya adalah al-ma'u. Al-miyahu allati yajuzu biha tathiru sab'u miyah, dan adapun segala air yang membolehkan dengan air itu. Nah, ini kembali kepada air itu. At-tathiru bersuci. Sab'u miyah ada 7 air. Jadi alat untuk bersuci itu adalah ada 7 air. Nah, ini namanya adalah taharah. Yaitu alat untuk kalau alat untuk bersuci namanya tuharah, dia ma'us sama'i ini tuharah namanya ini. Tuharah, ini tuharah, ini tuharah, ini tuharah, ini tuharah, tuharah, tuharah. Jadi 7 air itu namanya tuharah. Nah, alat yang ketujuh air ini kita pakai untuk bersuci. Bersuci dari badan, kita berwudu, kita mandi junub dan sebagainya, itu namanya taharah. Jadi ada 7 air yang dapat atau yang boleh kita pakai untuk bersuci. Mengambil air wudu, kita memandikan jenazah, ya. Kemudian kita juga termasuk kita mandi junub dan sebagainya. Jadi untuk berwudu ada beberapa ketentuan air yang dapat kita pakai. Yang pertama adalah ma'us sama'i. Jadi ma'us sama'i ini artinya lah air hujan.
air langit. Kalau kita terjemahan secara harfiah, ini artinya ma'us sama'i adalah air langit. Jadi kita surah atau kita alihkan maknanya air langit ini kepada air hujan. Jadi air hujan itu bisa kita pakai untuk berwudu. Jadi saat hujan turun, ya, saat hujan turun itu bisa kita sambil kita ini mandi hujan mungkin, ya, kita bisa ambil untuk berwudu. Tapi kadang ada orang bertanya, pertanyaannya adalah, bisakah kita ini ambil air hujan di atas atap rumah? Jawabannya adalah bisa, dengan syarat asalkan pada saat hujan pertama turun kita tidak mengambil air sembahyang pada saat itu. Kita mandi junub ataupun kita mengambil air wudu ketika hujan baru turun di atas atap. Kenapa? Karena memang saat hujan turun baru turun di atas atap, lalu hujan itu turun ke bawah, itu hujan itu akan mengandung beberapa najis. Ya. Walaupun pada hakikatnya kita tidak mengetahui apakah bernajis atau tidaknya atap kita. Namun pada hakikatnya, ya, tinjauan tidak bolehnya kita ambil air hujan yang turun dari atap yang pertama kali. Selain itu karena memang saat hujan itu turun di atas atap, jadi atap itu kan rasa bau. Jadi ada sedikit bau. Dan zat-zat yang keluar dari air pertama kali jatuh ke atap, lalu kita bersihkan ke muka kita dan sebagainya, itu mengandung hal-hal yang tidak baik. Maka oleh karena itu, boleh kita ambil air hujan di atas atap selama air hujan itu adalah sudah lama turun di atas atap. Nah, jadi ma'us sama'i, alat pertama untuk kita bisa ambil air sembahyang adalah air hujan. Nah, kita akan bahas sedikit air hujan di kitab Al-Bajuri. Saya sudah berikan tanda. Kita buka pada halaman ke-49. Ini ma'us sama'i, ya, air hujan. Jadi pada hakikatnya memang perintah kita ini mengambil air hujan, ya, mengambil air hujan untuk sembahyang, ya, air hujan. Kita ambilkan air hujan sebagai alatnya adalah sebenarnya sudah menjadi perintah Allah. Jadi kata Allah di dalam Al-Quran, wa anzalna minas sama'i ma'an tahuran, dan telah kami turunkan daripada langit ma'an tahuran, air yang suci. Jadi suci ini bisa dipakai untuk air sembahyang. Jadi jika ada orang bertanya, apakah dasar kita mengambil air hujan sebagai alat untuk berwudu atau alat untuk mandi junub? Itu dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah firmankan di dalam surah Al-Furqan ayat 48. Nah, di atas ini ada beberapa tanbih, ya. Ini peringatan, artinya apa? Ada satu makna yang luas yang perlu kita bahas di sini, yaitu satu makna faedah. Jadi di sini tertulis tambihun afdalul miyahi, ya, ma nab'a min baini asabihi thumma ma'u zamzam thumma ma'ul kautsar thumma nil musil thumma yaqbaqul anhar, kasaykhuna wa jaykhuna wa jajalah wal furat wa qad nazama dhalika taj as-subki faqala, dan seterusnya. Jadi ini perlu diketahui, di sini ini tanbih, peringatan. Jadi kalau sudah disebut tanbih ini berarti ada satu pengertian khusus. Jadi sebaik-baik air, afdalul miyah, sebaik-baik air adalah apa-apa sesuatu yang air itu tumbuh daripada, keluar daripada baina asabihi Rasulullah SAW, yaitu tumbuh daripada yang berasal daripada tangan Rasulullah. Jadi afdalul miyah, air yang paling bagus di dunia ini adalah yang pertama adalah air yang berasal daripada tangan Nabi, ya, daripada tangan Nabi. Jadi itu air yang paling bagus. Air yang paling bagus adalah air yang keluar daripada tangan Rasulullah. Ini sangat besar sekali tulisannya, ya, tangan Rasulullah. Kemudian yang perlu kita bahas ini air tangan Rasulullah. Kemudian tsumma ma'u zamzam, yaitu yang kedua adalah air Zamzam. Jadi setelah air yang paling mulia, air yang paling bagus dari tangan Rasulullah, yang kedua adalah urutannya adalah air Zamzam. Air Zamzam ini adalah air yang paling mulia di dunia ini, air yang paling afdal, ya, paling utama. Kemudian ma'ul kautsar, yaitu air air sungai Kausar. Ma'ul Kausar, air sungai Kausar, itu sebuah sungai Al-Kausar, ya. Tsumma Nailul Mesir, yaitu air di Mesir, yaitu sungai Nil, ya.
Sungai Nil itu termasuk air ya yang paling utama setelah urutan-urutan ini. Terkadang orang bertanya kenapa sih harus air air yang Sungai Nil di Mesir itu menjadi air utama? Karena memang Sungai Nil itu termasuk sungai yang mengarah, eh, ruh sungai itu mengarah kepada surga. Jadi ada 4 sungai yang dalam surga, itu termasuk sungai Al-Kautsar, Sungai Nil. Jadi kalau ada orang bertanya, mana mungkin Sungai Nil ini bisa bersambung ke surga? Ya, itu kita tidak akan tahu jawabannya karena memang setiap benda, setiap ruh itu punya makna, punya punya ruh. Setiap makhluk punya ruh. Pulpen punya ruh. Kemudian kitab punya ruh, batu punya ruh dan semuanya. Nah, apa yang terakhir setelah daripada urutan air dari tangan Nabi, air daripada air Zam-Zam, air daripada sungai Al-Kausar, air daripada sungai Nil, yang terakhir adalah tsumma baqil anhar, yaitu air yang ada di seluruh dunia. Jadi kalau kita lihat air di apa namanya, air di dunia, air yang ada di Aceh, air yang ada di Jakarta, air yang ada di Palembang, air sungai yang ada dan sebagainya, termasuk air-air obat di dunia ini, ya itu termasuk kepada air urutan terakhir, ya, daripada air yang paling diafdalkan. Ya, itu dia. Kita kembali kepada kitab. Kemudian alat yang kedua, alat pertama sudah kita bahas. Alat yang kedua yang bisa kita pakai air berwudu adalah namanya ma'ul bahri. Ma'ul bahri. Ma'ul bahri ini adalah uh, air laut. Jadi kita bisa pakai air laut untuk berwudu. Air laut itu sudah melebihi dari 2 kulah ya. Sudah melebihi daripada kadar ketentuan uh, untuk berwudu. Jadi air laut ini bisa kita pakai untuk berwudu. Nah, cara penyuciannya kalau kita berwudu di dalam air laut tuh ya mudah saja. Kalau kita mandi ya kita selam saja di dalam air laut tadi, lalu kita apa namanya itu istilahnya kita putar-putar lah di dalam laut, kita niat, ya, itu sudah sah, sudah cukup. Kalau misalnya kita wudhu biasa ya seperti biasa, bagaimana kita wudhu di tempat biasa seperti itulah kita berwudhu di laut, di air laut. Kemudian kalau misalnya kita berada di tengah laut, karena kaki kita di bawah, maka kita ambil wudhu seperti biasa. Kita ambil wudhu seperti biasa, muka seperti biasa, dan sebagainya. Cuman kalau kaki itu tidak perlu kita mengores-goresnya atau kita itu mengelus-kelusnya. Jadi cukup untuk menggerakkan kaki ya, dengan kasat atau dengan maksud kita masih dalam keadaan mengambil air sembahyang, itu bisa. Itu sudah sah hukumnya. Nah, ma'ul bahri ya. Jadi ma'ul bahri ini air laut. Dimanapun ada laut, ya, mau di Amerika kah, mau di Miami kah, mau di Sungai Ciliwung kah, ya, itu boleh kita ambil. Asalkan ya kita ambil air laut ini terkadang ada sampingan-sampingan air laut itu terdapat sampah dan sebagainya. Itu kalau kita beruduk di tempat-tempat sampah, walaupun itu adalah hakikat air laut, nah itu tidak dibolehkan. Nah, kemudian ma'un nahri. Ma'un nahri ini adalah air sungai. Air sungai. Jadi bisa kita ambil air wudhu itu dengan air sungai. Ada orang bertanya, bagaimana hukumnya mengambil air sungai yang air sungai itu kuning? Ya, kalau airnya sungai itu kuning, itu sah kita ambil sembahyang. Kenapa? Karena pada dasarnya perubahan yang terjadi pada air sungai itu adalah perubahan pada alam, bukan perubahan yang kita buat. Kalau misalnya perubahan yang kita buat, ya, misalnya kita mengambil air sembahyang di dalam satu kulah, lalu kita buat perubahan air itu menjadi warna warna sirup atau warna merah dan sebagainya, itu tidak dibolehkan. Ya, kalau mungkin 2 kulah, nah itu ada pembahasan yang lainnya nanti insya Allah kita bahas. Yang jelas air sungai dimanapun ada sungai maka boleh kita ambil air sembahyang. Selama yang pertama sungai itu ya ya tidak mengandung kotoran, tidak mengandung kencing. Yang kedua sungai itu tidaklah dia itu ya tenang. Artinya apa? Kita mengambil air sembahyang terkadang ada sungai itu mengalir, ada sungai itu tidak mengalir. Kalau sungai mengalir, itu kita mudah saja. Jadi kalau ada orang buang kotoran, air air sungai itu mengalir, kita tunggu kotoran itu lewat, baru kita mengambil sembahyang. Tetapi kalau misalnya air sungai itu tidak mengalir, tenang, atau disebut dengan ma'ur rakidi, yaitu air yang tenang, maka itu boleh kita ambil sembahyang, tapi kita pindah ke tempat yang tidak memiliki kotoran. Ya, itu boleh, tidak masalah. Nah, kemudian alat air untuk kita bisa ambil wudhu adalah ma'un bi'ri.
kan? Ma'ul bi'ri ini artinya sumur, air sumur. Jadi bisa kita ambil air sembahyang itu dengan air sumur. Nah, ini air sumur ini sama seperti sungai. Jadi mau berubahnya air ini menjadi putih kah, menjadi kuning kah, menjadi merah. Kalau dia itu berubah karena alam, bukan berubah karena manusia, sah kita ambil sembahyang. Ma'ul bi'ri ya. Kemudian ma'ul aini. Ma'ul aini adalah air mata air. Air mata air. Ini boleh kita ambil air sembahyang, tidak masalah. Kemudian ma'us salji. Ma'us salji itu air salju. Air salju. Jadi air salju ini terkadang ada orang bertanya, air salju ini apakah bisa kita pakai? Misalnya air salju ini kita simpan ke dalam peluk aqua atau di dalam botol aqua, lalu kita simpan, lalu kita ambil sembahyang. Nah, itu jawabannya sah, ya selama tidak kita ubah air itu, ya baik kita ubah rasanya, kita ubah warnanya. Nah, maka oleh karenanya bisa kita ambil air salju ini sebagai air untuk wudhu. Nah, ini adalah air salju. Ya, air salju ini adalah air dingin. Kadang orang bertanya begini, bagaimana hukumnya kalau kita ambil sembahyang kalau air itu kita dinginkan? Nah, contoh seperti kita masukkan ke dalam kulkas, lalu kita masukkan ke tempat pendinginan, kita pakai, lalu kita ambilkan air sembahyang itu. Ya, itu jawabannya ada beberapa jawaban di situ. Pertama, ya kalau memang kita dalam keadaan darurat, kita hidup di dunia es, misal contoh, ya, maka boleh kita ambil sembahyang dalam keadaan seperti itu. Tetapi terkadang kalau air salju itu kita dinginkan, atau bukan air salju, air es, kita dinginkan lalu kita ambil sembahyang, itu tidak tergolong kepada air salju nanti. Tapi mungkin dia akan masuk kepada air biasa. Nah, air biasa itu air yang seperti mana kita ada hari ini. Kita mengambil air sembahyang hari ini banyak dari sumur atau dari air mata air. Maka nanti dia larinya ke makna yang kedua ini. Nah, jadi asalkan ya tidak diubah warnanya, tidak diubah rasa, tidak diubah baunya. Yang terakhir, alat untuk bisa kita ambil sembahyang adalah ma'ul baradi, yaitu embun, ya, air embun. Ma'ul baradi ini artinya air embun. Jadi air embun bisa kita ambil sembahyang. Bagaimana cara kita ambil air embun untuk sembahyang, untuk untuk sembahyang? Kita datang aja, mungkin ada di rumah kita ada beberapa pohon, kita geser saja tangan kita di air embun itu, maka kita lap. Ya, misalnya ada pohon yang memang menghasilkan embun yang banyak, maka kita ambil tangan, kita letakkan saja di daunnya itu, nah kita gosokkan. Demikian juga muka kita. Jadi jangan ada maknanya begini, kita ambil satu persatu daunnya kita taruh di sini. Nah, itu tidak dibolehkan. Secara tasawuf pun kita mengambil eh, mengambil, mencabut ya daun-daunan tanpa izin, apalagi memang pohon itu bukan punya kita, itu tidak dibolehkan. Nah, jadi kita juga punya akhlak kepada tumbuh-tumbuhan, ya punya adat kepada tumbuh-tumbuhan. Ya, salah satu adat tumbuh-tumbuhannya kita tidak boleh mencabut ya, tumbuh-tumbuhan itu tanpa hak atau tanpa ada kepentingan. Nah, jadi jemaah kajian fikih sekalian, nah mungkin sampai di sini saja dulu pengajian kita, tapi sebelum kita menutup pengajian ini, saya ulangi kembali, ini adalah kitab Taharah. Ya. Kitab Taharah itu ada panjang nanti sampai ke bawah ya. Kita akan bahas sedikit demi sedikit. Nah, insya Allah di video selanjutnya kita nanti akan uh, uh, atau nanti kita akan praktek. Nanti di sini di bab ini, di bab fasal, furudul wudu isitatun asya. Ya, fardu-fardu wudu ada 6. Niat pada saat kita membasuh muka. Di sini kita akan praktek ibadah. Bagaimana sih cara kita berwudu yang benar? Nanti kita akan praktek bagaimana cara cuci tangan yang benar, bagaimana cara berkumur-kumur yang benar, bagaimana cara kita ini membasuh muka, kapan niat dan sebagainya. Nah, jadi yang kedua, kesimpulan kita mengaji malam pada hari ini adalah alat untuk bisa kita bersuci adalah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 buah. Pertama ada air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air salju, dan air embun. Nah, jadi mungkin sampai sini saja pengajian kita. Insya Allah di video part ketiga, yaitu video yang selanjutnya, kita akan membahas tentang masalah ya pembahagian air. Ya,
Yang manakah air yang disebut makruh, yang manakah air yang disebut wajib, yang manakah air yang disebut haram, yang manakah air yang disebut mubah. Jadi jangan sampai kita mengambil air mata air sumur, tetapi air ini punya orang. Ataupun air mata air sumur, ataupun air sungai, yang pada hakikatnya dia ini mengandung beberapa hukum yang tidak bisa membuat kita ini untuk solat. Jadi ada ketentuan-ketentuan air. Memang pada hakikatnya ini 7 air ini adalah secara umum pembahasannya yang baru kita bahas. Ke depan kita akan bahas mana air yang disebut air mutlak, air yang dapat menyucikan kita, air yang suci tapi tidak dapat mensucikan kita, air yang bernajis dan sebagainya. Jadi sebagai penutup, maka saya sampaikan jangan lupa subscribe video ini, jangan lupa untuk terus menonton pengajian kami, insya-Allah bermanfaat. Jika memang video ini bermanfaat, maka berbagilah kepada abang, ayah, ya, mama dan sebagainya agar kita ini saling berbagi dalam ilmu pengetahuan fikih. Sekian dari saya, jangan lupa subscribe untuk kajian fikih ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.